Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam tutorial LMS UM Bandung. Kali ini adalah lanjutan dari video mengenai penggunaan konten video interaktif menggunakan H5P. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan kembali video beserta materi pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya agar dapat digunakan kembali di kelas yang lain. Oke, nah langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah membuat video interaktif yang sudah berisi pertanyaan-pertanyaan di dalamnya ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita gunakan kembali. Jadi kita tidak perlu men-setting ulang pertanyaan-pertanyaan, tapi di sini ada menu yang namanya reuse. Jadi, ketika Bapak Ibu masuk ke kelas yang sudah punya video interaktif ya, kemudian ini diklik. Nah, pada bagian kiri bawah ada menu reuse, ini bisa diklik. Oke. Nah, maka akan muncul pop-up reuse content ya. Jadi ini ada beberapa pilihan, bisa di-download dalam bentuk H5P file atau di copy kontennya. Nah, sebaiknya kita download saja ya supaya punya backupan dalam bentuk format H5P. Oke. Nah, ini sudah di-download Bapak Ibu. Kita lihat format filenya adalah .h5p. Oke. Nah, kita ingin menggunakan konten ini di kelas yang lain. Misal saya ingin menggunakan di kelas yang lain ya, di pertemuan 9. Seperti biasa ya, ini jangan lupa edit mode-nya dinyalakan dulu. Kemudian kita tambahkan add activity. Oke, ini bisa difilter ya berdasarkan activity dan pilih H5P. Oke. Nah, ini kita bisa copy saja ya untuk deskripsinya. Jangan lupa ini di checklist ya. Kemudian di sini sudah ada ya untuk memilih konten, tipe konten H5P. Nah, kemarin kalau kita ingin membuat dari awal, ini langsung kita pilih interaktif video. Tapi kalau kita tadi ingin menggunakan kembali, maka di sini ada menu upload. Nah, menu upload di sini dia menggunakan H5P file, sehingga kita bisa langsung saja ya upload file yang tadi yang sudah kita backup. Seperti ini ya yang tadi. Nah, ini. Oke, ini kita bisa gunakan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini sudah otomatis menampilkan ada judul, kemudian di sini ada link videonya ya. Kemudian kalau kita lihat step 2-nya di interaktif video, di sini pertanyaannya sudah ada. Jadi kita tidak perlu menambahkan kembali pertanyaan. Ya. Nah, ini lebih cepat ya, sehingga kita bisa menggunakan ini berkali-kali di kelas yang berbeda. Kemudian kalau kita cek lagi, di beberapa pertanyaan ini saya sempat membuat beberapa jenis ya, selain satu jawaban yang benar, ada juga beberapa jawaban. Nah, ini kalau kita mau memastikan pertanyaannya, tinggal diklik saja yang ada lingkaran ini ya. Lalu nanti ada tanda pensil untuk edit. Nah, ini bisa dilihat ya, ada label key 2, kemudian isi pertanyaannya ya. Nah, untuk jenis pertanyaan ini, saya menggunakan lebih dari satu jawaban. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, hanya satu jawaban saja. Dan jawaban yang benar itu posisinya di atas ya. Nah, kalau ini kita bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Misalnya seperti ini ya, pada pilihan yang pertama ya, di sini ada ini 1, kemudian 2, ini yang benar ya, ini 3, 4,
5. Nah, ini sebenarnya bisa kita checklist lagi Bapak Ibu. Ini kebetulan jawabannya hanya 1 ya. Kalau misalnya mau ada 2, ini bisa di checklist seperti ini. Sehingga nanti jawabannya ada 2. Ya, seperti itu. Kemudian untuk rank score ini seperti biasa ya. Misal di sini 100 jika benar. Dan untuk behavioral setting, kemarin kita sudah membahas kalau tidak ingin ada tombol retry, maka ini dihapus saja ya. Sementara kalau ingin menunjukkan jawaban yang benar setelah mahasiswa menjawab, maka ini dibiarkan saja ya, show solution button. Oke, selebihnya tidak perlu diubah-ubah lagi ya, seperti itu. Baik, ini langsung saja kita klik dan jangan lupa di save dan display. Oke, nah ini sebelumnya kalau ingin menggunakan pengaturan yang lain, bisa kita lihat menu misal ya, di sini ada completion condition. Jadi ini sebagai syarat mahasiswa menyelesaikan aktivitas ini memerlukan persyaratan apa. Misal di sini requirement-nya dia harus melihat dulu videonya. Sehingga kalau dia sudah melihat video ini sampai habis, maka aktivitas ini bisa dikatakan sudah komplit. Kemudian kalau ingin membatasi akses, misal video ini akan muncul di jam tertentu, tanggal tertentu, maka pilih menu restrict access, add restriction. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada syarat untuk activity completion ya. Ada date. Nah, saya ingin mengatur supaya konten ini muncul di tanggal dan jam tertentu. Maka saya pilih date. Nah, di sini ada keterangan student harus apa ya untuk bisa masuk ke dalam akses atau konten ini. Misal saya setting konten ini bisa diakses tanggal 16 ya, kemudian pada pukul berapa. Nah, ini bisa dipilih ya Bapak Ibu, dia 24 jam ya. Misal saya ingin supaya konten ini bisa muncul di pukul jam 9.30. Oke ya. Nah, seperti ini sudah. Tidak perlu ada lagi yang di setting ya. Kemudian saya save dan display. Oke. Nah, ini seperti biasa dia akan recalculating grade karena tadi ya ada beberapa pertanyaan yang menjadi tugas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita sudah membuat konten video interaktif dengan menggunakan file H5P yang ada. Ya. Jadi ini lebih cepat ya Bapak Ibu. Mungkin yang lamanya ketika kita membuat video dan men-setting pertanyaannya ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya mahasiswa sudah mengerjakan tugas-tugas tersebut, kita bisa melihat hasilnya Bapak Ibu. Misal saya ambil contoh kelas yang lain yang sudah dikerjakan tugas-tugasnya ya. Yang kelas ini sudah dikerjakan ya. Jadi mahasiswa sudah melihat video-videonya. Kita bisa melihat hasilnya ya. Misal di kelas tersebut, oke, ini ya. Kita bisa melihat di bagian coba saya cek ya untuk grade report ya. Nah, ini di bagian grade. Di sini ada beberapa tugas ya. Nah, ini bisa dilihat misalkan tugas. Nah, yang ini ada H5P. Nah, ini yang video sudah dijawab ya pertanyaannya. Nah, ini kita bisa lihat ada skor-skornya ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa tahu juga mana yang sudah mengerjakan, mana mahasiswa yang belum mengerjakan. Nah, ini ya. Jadi, ini bisa sekaligus untuk penilaian tugas atau latihan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penggunaan konten video interaktif menggunakan H5P. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.